Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas proyek aplikasi basis data dengan tema kasus penggajian karyawan. Nama-nama kelompok 6 diantaranya ada Al-Fatri Raharsyah, Ibu Jaki Musyafa, Amanda Ahlaku Sa'diyah, Diki Handika Prasetyo, dan Fitriani Lestari. Langsung saja, saya akan membahas bab 1 yaitu latar belakang. Nah, di dalamnya yaitu di era global saat ini sudah tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya basis data dalam sebuah sistem, dan saat ini sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi, di mana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Selanjutnya, sini rumusan masalah. Dalam yang ini ada bagian 1, itu bagaimana merancang struktur dan sistem database pada sistem pengkajian pegawai. Kedua, bagaimana bentuk IRD dari database pengkajian pegawai. Ketiga, bagaimana bentuk LRS dari database pengkajian pegawai. Dan keempat, apa saja sertifikasi file yang digunakan dalam menyusun MySQL. Dan terakhir, kelima, bagaimana membuat program pengkajian di SQL Command Prompt. Selanjutnya kita ke tujuan. Nah, dalam tujuan ini, pertama, pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi basis data. Kedua, mahasiswa dapat memahami dan mampu merancang ERD dan LRS sistem basis data. Dan ketiga, terakhir, mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat program atau tool SQL. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Kemudian pada bab 2 ini ada pembahasan. Entity Relationship Diagram dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity-entity yang disebut relationship. Pada model IRD, data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan menjadi sebuah diagram. Selanjutnya ada entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data berbentuk persegi. Berikut adalah entitas penggajian pegawai, yaitu ada jabatan, golongan, pegawai, gaji, detail gaji, dan potongan. Atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas, digambarkan dalam bentuk elips. Berikut atributnya. 1. Jabatan, yang di dalamnya ada KD jabatan, di dalamnya ada jabatan, yaitu KDJB, nama JB, gaji PK, dan TJJB. Yang kedua ada golongan, yaitu ada KD-Pot, NM-Pot. Yang ketiga ada karyawan, yaitu NIM, nama KR, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, KDJB, dan KDGL. Yang keempat ada gaji, ada nomor slip, tanggal slip, pendapatan, potongan gaji bersih, dan NIP. Yang kelima ada potongan, yaitu KD-Pot dan NM-Pot. Relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas, berbentuk belah ketupat. Relasi yang digunakan ada memiliki, mempunyai, dan terdapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pras. Berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas pada proses penggajian karyawan. Pertama, di sini ada tabel jabatan yang mempunyai TBJB, nama JB, gaji pokok, dan KDJB sebagai primary key. Yang tabel jabatan mempunyai tabel karyawan. Tabel karyawan di sini memiliki KDGL, alamat, jenis kelamin, nama KR, NIP sebagai primary key,
nomor telepon, dan KDJB. Di tabel jabatan juga memiliki golongan, di mana KDGL sebagai primary key, lembur GL, dan TJKS. Di tabel karyawan juga mempunyai tabel gaji. Pertama pendapatan, NIP, TGL slip, gaji bersih, potongan, no slip sebagai primary key. Di tabel gaji memiliki detail gaji, yaitu NIP sebagai primary key, no slip juga sebagai primary key, KD pot juga sebagai primary key, dan terakhir jumlah. Di tabel gaji juga memiliki potongan, di mana potongan ini ada NE pot dan KD pot sebagai primary key. Logika rasional struktur. Logika record struktur dibentuk dengan nomor tipe record. Berapa tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Berikut adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas pada proses pengajian karyawan. Tabel jabatan di sini memiliki kode JB sebagai primary key, nama JB, gaji pokok, dan TJJB. Kemudian ada tabel golongan yang mana KDGL sebagai primary key, nama GL, dan TJKS. Yang terhubung dengan tabel karyawan yaitu NIP sebagai primary key, nama KR, jenis kelamin, alamat, no telepon, tanggal masuk, kode JB, dan kode GL. Yang terhubung dengan tabel gaji yang dimana non slip sebagai primary key, TGL slip, pendapatan, potongan, gaji bersih, dan NIP. Yang terhubung dengan detail gaji di mana NIP sebagai primary key, nama KR, jenis kelamin, pendapatan, potongan, gaji bersih, KDJB, dan KDGL. Yang terhubung dengan tabel potongan di mana KD pot sebagai primary key, NE pot. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Spesifikasi file yang digunakan dalam pengajian pegawai ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah tabel jabatan, menggunakan field kode, nama, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Contohnya seperti di bawah. Yang kedua adalah tabel golongan, yang menggunakan field kode, uang lembur, dan tunjangan kesehatan. Yang ketiga tabel pegawai, menggunakan field kode NIP, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, kode jabatan, dan kode golongan. Yang terakhir adalah tabel potongan, menggunakan field kode, nama, potongan. Tabel gaji, menggunakan field no slip, tanggal, pendapatan, potongan, gaji bersih, dan NIP. Selanjutnya pembuatan data di SQL atau command prompt. Berdasarkan konsep logis yang telah dibuat sebelumnya pada ERD dan RS, maka langkah selanjutnya membuat database fisik dengan menggunakan MySQL sebagai berikut. Buat sebuah database dengan nama gaji karyawan K6, tampilkan daftar database yang ada pada MySQL, kemudian aktifkan gaji karyawan K6. Contohnya sebagai berikut. Lalu membuat tabel golongan, membuat tabel karyawan, tabel gaji, tabel jabatan, dan tabel potongan. Selanjutnya memasukkan insert tabel gaji, tabel potongan, tabel karyawan, dan lainnya. Dan akhirnya dengan mengambilkan inner join tampilan tabel detail gaji karyawan sebagai berikut.
Baik, masuk ke bagian penutup. Dengan adanya diagram yang penuh serancang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mahasiswa dapat memahami dan merancang struktur dasar database dengan menggunakan IRD dan LRS. Kedua, mahasiswa dapat memahami dan membuat program lanjutan di MySQL. Ketiga, pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini dirasakan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan sistem manual. Keempat, penyimpanan data di dalam media komputer akan lebih hemat dan aman serta dapat digunakan berkali-kali dan dapat diperbaharui isinya. Penggunaan program dapat sangat membantu dalam setiap kebutuhan terutama pengolahan data. Kritik dan saran, semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Kurangnya pengetahuan dalam penyusunan makalah ini diharapkan para pembaca lebih selektif dalam mengambil informasi yang ada. Kritik dan saran yang membangun juga kami harapkan dari para pembaca agar makalah selanjutnya dapat lebih baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.